Jadi ibu itu usianya hampir 70 tahun. Ibu itu ditaruh di pasar, di dalam pasar. Dan itu puluhan tahun di dalam pasar. Kondisinya lumpuh, ngesot, namun warga sekitar seolah nggak tahu. Jadi saya jemput ibunya, saya bawa ke tempat saya almarhum. Dan keluarganya pun saya tahu, namun keluarganya nggak mau datang. Saya dibilangin gini, polisi kok goblok katanya. Memang pertama menakutkan. Kalau ditembelek iya, digigit sini iya. Anak saya dilempar pisau iya, itu dulu. Namun di saat kita semakin paham, orang dengan gangguan jiwa itu kuncinya satu. Kalau mereka sudah mau dimandikan, kalau mereka mau disuapin, alhamdulillah mereka nurut. Mereka kan gundul dong. Jadi tetangga saya kasih, Pak pasiennya kabur. Jadi alhamdulillah karena tetangga kita baik. Ya. Jadi kalau ada pasiennya kabur, tapi nggak berani nangkep. Cuma ditawa aja, Pak pasiennya kabur. Sehingga kami tahu. Oke. Siap. Pemirsa, kembali lagi dalam podcast Polri Presisi bersama dengan Kanit Pinpolmas Polres Lamongan Jawa Timur Ibda Purnomo. Luar biasa, tadi di segmen pertama kita udah ngobrol banyak sekali, ada lucunya, ada serunya, ada wow kayak gitu ya. Dan di pertanyaan pertama dari saya di segmen kali ini Pak, ya. Sebenarnya ODGJ itu bahaya nggak sih? Sangat amat bahaya, karena dia nggak merasakan, dia nggak kenal dirinya, dia nggak merasakan dia sakit. Jadi dan kalau dia mau marah, hukum juga nggak kena. Iya. Iya. Jadi apa ya? Kemarin saya waktu ada beberapa teman nanya, kalau misalkan kamu dipukul, kamu dapat? Ya saya bilang gini, ya jangan sampai kok mendoakan dia dipukul. Memang sangat amat bahaya sekali. Di saat mereka gaduh gelisah, kalau gaduh gelisah itu dia dipukul pun diam aja, namun dia jalan terus, muter terus, dilepas bajunya itu kalau gaduh gelisah. Dan sempat dia loncat pagar naik ke genteng saya di saat gaduh gelisah. Di saat gaduh gelisahnya selesai, dia merasa muncul takut. Lupa, saya mau turun. Saya tanya, lu ngapain sama di atas? Ya nggak tahu Pak. Ya sudah turun aja kalau kamu gitu. Jadi sangat amat bahaya. Pak, mungkin ada kisah menarik atau mungkin ada kisah yang mungkin Bapak tidak pernah lupakan ketika mungkin mengajak teman-teman yang ODGJ begitu untuk ikut Bapak ke rumah untuk Bapak rawat. Yang nggak bisa saya lupakan itu seorang ibu. Jadi ibu itu usianya hampir 70 tahun. Ibu itu ditaruh di pasar, di dalam pasar. Dan itu puluhan tahun di dalam pasar. Kondisinya lumpuh, ngesot, namun warga sekitar seolah nggak tahu. Jadi saya jemput ibunya, saya bawa ke tempat saya almarhum. Dan keluarganya pun saya tahu, namun keluarganya nggak mau datang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya dibilangin gini, polisi kok goblok katanya. Jadi itu sebuah instansi negara, ya instansi pemerintah. Iya. Jadi saya bilang, lu kenapa Pak? Kita sama-sama lo menerima gaji. Bapak menerima gaji, saya juga menerima gaji. Namun mungkin Bapak nggak bisa melihat, namun saya ngelihat. Jadi itu posisinya seorang ibu juga di pinggir jalan. Saya bawa pulang, bukannya saya ini diberikan ucapan terima kasih, malah saya dimarahin. Polisi kok ngurusin orang dengan gangguan jiwa, harusnya medianya sosial sampean itu dipakai jualan. Terus saya bilang gitu. Terus setelah saya sampaikan bahwasanya Bapak, saya melakukan ini sudah izin loh. Jadi saya udah koordinasi sama anak buahnya jenengan. Setelah beliau mengecek benar-benar, akhirnya beliau minta maaf ke saya. Jadi dikirain kita ini nggak ada koordinasi. Ya. Ya mungkin masih. Tapi sekarang udah enggak kan Pak? Enggak, sekarang udah tidak baik. Ya sudah jalan satu arah ya, baik. Bapak, dalam mengurus ODGJ, tentu kan Bapak nggak mungkin sendiri ya Pak ya. Itu dibantu siapa aja Pak? Alhamdulillah dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa, istri saya seorang bidan. Kami siapkan 2 perawat, kami siapkan 2 dokter, 1 dokter spesialis, 1 profesor, terus 5 guru ngaji, sama 11 pendamping.
Karena kalau misalkan semuanya saya ajak jalan ngumpul, jalan bareng, dikhawatirkan lari. Jadi itu setiap hari berarti? Setiap hari. Selalu standby? Selalu standby. Baik. Terus bagaimana cara Bapak untuk membagi, Bapak kan otomatis punya memang pekerjaan Bapak sebagai seorang polisi, profesi Bapak seorang polisi, kemudian Bapak juga memiliki orang yang harus dirawat oleh Bapak. Bagaimana membagi? Alhamdulillah Bapak Kapolres, Bapak Kapolda, Bapak Kapolri memberikan kebijakan buat kami. Kami dinas tetap dinas. Kami dinas di bagian Binmas, bimbingan masyarakat. Ya. Jadi makanya banyak yang membantukan. Sehingga kalau kami dinas, mereka ada yang ngurusin. Kalau dulunya sih nggak seberapa, namun sekarang udah ratusan orang. Jadi alhamdulillah kalau kita dinas. Lah kami pulang pergi dinas itu kalau menemukan orang dengan gangguan jiwa, tetap juga kami nyari. Dan sekarang dengan adanya kegiatan medsos, lah banyak orang yang nge-tag saya, apa itu ya namanya, hashtag apa itu. Jadi kami pilih, misalkan ini orang dengan gangguan jiwa yang benar-benar layak kita bantu, kami datangin. Dan itu pun kami cari Sabtu Minggu. Di saat kami libur, kami datangi, kami jemput, kami rawat. Nah baru kami edukasi kepada pihak keluarga bahwasannya kami tidak bisa ngerawat selamanya. Karena bergantian. Maksimal 4 bulan. Setelah 4 bulan, kami arahkan untuk dibawa ke Puskesmas. Ya, karena kami termasuk swasta. Siap. Kemudian Pak, yang saya penasaran selama 7 tahun ini kan, yang saya penasaran itu bagaimana caranya merawat ODGJ itu. Maksudnya apakah mungkin ada langkah-langkah, saya harus tiap hari begini, melakukan ini kepada mereka, bagaimana? Orang dengan gangguan jiwa itu termasuk manusia. Betul? Saya juga manusia. Kalau misalkan kita melakukan pendekatan dengan hati, sangat amat mudah. Memang pertama menakutkan. Kalau ditempelek, iya. Digigit sini, iya. Anak saya dilempar pisau, iya. Itu dulu. Namun di saat kita semakin paham, orang dengan gangguan jiwa itu kuncinya satu. Kalau mereka sudah mau dimandikan, kalau mereka mau disuapin, alhamdulillah mereka nurut. Dan itu yang kami lakukan. Ya. Dan ya mungkin Allah yang membantu kami. Sehingga selama kami melakukan perawatan selama 7 tahun ini, alhamdulillah di tempat kami belum ada tuh pasien dengan gangguan jiwa lain. Kalau kabur, iya. Pernah? Sering. Ketangkap lagi? Ketangkap lagi. Karena mereka kan gundul loh. Jadi tetangga saya kasih tahu, Pak, pasiennya kabur. Jadi alhamdulillah karena tetangga kita baik. Jadi kalau ada pasien yang kabur, tapi nggak berani nangkep. Cuma kasih tahu aja, Pak, pasiennya kabur. Sehingga kami tangkap. Siap. Baik Pak. Kemudian tadi kan kalau masyarakat otomatis pas awal semacam kayak keberatan atau mungkin kaget lah ya bahasanya ya gitu, bahwa kenapa sih kok ini di rumah di tetangga saya kok bawa orang gila gitu kan ya mungkin ya. Nah ini bagaimana respon masyarakat kemudian setelah akhirnya Bapak bahkan sudah sampai 7 tahun. Itu bagaimana Pak reaksi masyarakat? Awal mulanya ini pasien saya lari masuk ke tetangga. Begitu masuk, tetangganya papur ke depan, teriak-teriakan takut. Itu awal mulanya. Namun alhamdulillah setelah sekarang, tetangga saya yang lihat bahwasanya banyak pasien yang tidak begitu lagi, sekarang welcome. Dan yang kejadian yang terakhir mungkin bisa saya cerita, yang awalnya pasien saya ini tidak boleh sholat di masjid kampung kami. Karena dikhawatirkan, mohon maaf, mungkin BAB di tempat. Mungkin pipis di tempat. Mungkin sandalnya hilang. Jadi kami bertanggung jawab. Istri saya datangin ustadznya, bahwasanya kami akan tanggung jawab seumpama terjadi apa-apa. Dan alhamdulillah sekarang pasien kami seluruhnya sudah boleh sholat di masjid. Khususnya hari Jumat. Jadi kalau hari Jumat itu kurang lebih 150 pasien itu jalan kaki tanpa sandal. Dikhawatirkan nanti kalau pulangnya pakai sandalnya orang. Dan warga masyarakat sekarang lebih yakin dan percaya bahwasannya orang dengan gangguan jiwa bisa sehat. Dan bisa dilihat kok di channel YouTube kami bahwasannya kami itu berbaur dengan mereka semua. Termasuk tetangga-tetangga sekarang udah gak takut. Terima kasih Bapak telah menginspirasi, kisahnya luar biasa. Dan tentunya ini juga mau menyampaikan juga kalau misalnya belum follow Instagramnya Bapak, boleh Pak Instagramnya Bapak? Purnomo Belajar Baik. YouTube-nya Pak? Purnomo Belajar Baik. Quote-nya?
Belajar baik dan manfaat untuk bersama. Ini luar biasa. Sudah terpampang nyata di Instagramnya. Terima kasih Bapak untuk kebersamaannya dan kehadirannya di podcast Polri Presisi. Terima kasih, semoga sehat dan sukses selalu. Dan Bapak, jangan lupa untuk selalu salam presisi.